Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kita ketemu lagi di forum ini, di podcast Mantika Bantul, Mantap Bajaya. Ini adalah ruang multimedia kami, dan kali ini yang hadir dalam ruangan ini adalah beliau yang sangat terkenal, sangat piawai, dan juga ide-idenya luar biasa. Beliau adalah mantan apa alumni ya Pak Baik? Oh alumni, karena kalau alumni bisa masih ada ikatan, masih bisa reuni ya Pak. Kalau mantan bisanya cuma barisan sang mantan. Iya. Beliau adalah Bapak In Amullah, kita panggil nama kesayangannya adalah Pak Iin atau Mas Iin ya, mungkin karena masih muda. Mas Inyong. Beliau ini yang khasnya adalah suka tersenyum, ramah, dan tidak bisa marah. Saya saksinya. Oke, ini akan kita bincang-bincang sebentar tentang keberadaan beliau atau mungkin kilas balik ketika beliau menjadi kepala madrasah di sini tahun berapa ya Pak? 2017 sampai 2020 ya, awal ya. Jadi 3 tahun membersamai kami dan banyak sekali kenangan yang ditorehkan di madrasah ini. Dan yang jelas beliau ini adalah pencetus nama perpustakaan. Jadi awalnya dulu perpustakaan yang tempat ada multimedianya ini nggak ada nama ya Pak. Karena nggak ada nama kita itu nggak pede. Dan saya juga nggak tahu setelah Pak ini pindah, saya diangkat jadi kepala madrasah. Kepala perpustakaan, maksudnya kalau mau geser Pak ini. Diangkat kepala perpustakaan dengan nama yang baru. Jadi saya pede membawa perpustakaan ini karena ada namanya. Ini Pak, ngomong-ngomong kok dulu dikasih nama Ulil Albab itu apa? Kok enggak In Amullah gitu aja namanya, yang keren gitu. Karena perpustakaan itu kan mestinya menjadi pusat pembelajaran seluruh warga madrasah, tidak hanya untuk anak-anak tapi juga untuk seluruh sitas ya. Bahkan lebih dari itu, sesungguhnya perpustakaan itu bagian yang tidak terlepas dari ketugasan Bapak Ibu, Bapak Ibu guru. Oleh karena itu pada waktu itu kita punya tanggung jawab bagaimana supaya perpustakaan betul-betul menjadi pusat pembelajaran. Nah, bahwa sebuah pendidikan itu sesungguhnya tidak lagi merupakan sesuatu hal yang fokus pada ranah kognitif, apalagi undang-undang Sisdiknas, kemudian turunannya menjadi peraturan pemerintah, itu sudah jelas bahwa ranah dari pengembangan pendidikan itu salah satunya memang kognitif, tapi ada hal yang lebih urgen sekali, dan itu sering menjadi sesuatu yang kemudian terabaikan karena lebih fokus pada kognitif. Bagaimana kemudian anak-anak kita didik, kita bimbing, kita arahkan, bahkan lebih dari itu semata-mata lebih pada untuk tujuannya bisa masuk ke perguruan tinggi, dan lebih dari itu perguruan tinggi yang keren, juga jurusan yang paling memungkinkan nanti ketika keluar itu kemudian peluang kerjanya banyak. Nah, itu yang kemudian aspek psikomotoriknya itu dan juga aspek karakternya itu yang sering terabaikan. Maka kemudian bagaimana perpustakaan itu bisa kita di manage sedemikian rupa. Maka ketika kemudian saat itu kita kebetulan sudah berulang kali oleh pemerintah untuk bersiap-siap di akreditasi. 2 kali kita mohon untuk diundur-undur. Alhamdulillah kalau seingat saya di bulan November ya. Kemudian bismillah ayo kita siap untuk diakreditasi, sekalipun saat itu dari aspek sarana prasarananya sebenarnya banyak hal yang kita tidak mendukung. Tapi kemudian bahwa seluruh wilayah lingkungan madrasah itu adalah bagian dari tempat anak untuk belajar. Nah itu yang kemudian menjadikan alhamdulillah akreditasi kita waktu itu kalau bicara nilai ya kita dapat nilai A. Tapi yang saya masih ingat betul apresiasi dari asesor. Beliau mengatakan baru beberapa ini madrasah atau sekolah yang kelima kali ketika saya tugas menjadi asesor betul-betul punya sesuatu yang tidak selalu identik dengan sarannya harus begini, harus begitu dan seterusnya. Maka kemudian perpustakaan itu kita kembangkan, dan waktu itu kita mikir sampai saya mencoba memikir ini kalau pusat perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang menghasilkan seluruh kedirian kepribadian dari seorang siswa khususnya, maka muncullah
bagaimana kalau perpustakaan kita namakan dengan perpustakaan Ulil. Oh itu Pak, luar biasa. Ini jelas ya kepala sekolah yang mumpuni karena semuanya tahu tentang aturan, tentang wah. Benar-benar Pak ini masih luar biasa. Nah ya, itu tadi ya. Dalam hal tertentu kalau itu merupakan sesuatu orang ya mau tidak mau suka tidak suka itu harus kita laksanakan. Lebih dari itu bagaimana tinggal mengimprovisasi. Iya, alhamdulillah. Dan sejak Pak In memegang kepala madrasah ini, sekolah kita jadi punya akreditasi perpustakaan yang A. Ini juga jasa beliau. Terima kasih Pak. Dan ini akan berkembang terus dan bukan saya Bu Oleh. tapi pencetusnya, setidaknya kan saya ada. Mendorong teman-teman bagaimana Iya. Perpustakaan madrasah itu ya harus memberi manfaat. Tapi Pak In ini punya brief, artinya keberanian untuk melangkah dengan kondisi yang semacam itu. Biasanya kan orang ciut gitu ya, tapi Pak In ini memang karena ibaratnya singa ya Pak. Kalau singa madrasah itu artinya beliau luar biasa semangatnya dan dia paling suka kopi hitam. Saya masih ingat betul ya, kopi hitam malam-malam itu saya masih ingat betul dan tidak akan saya lupakan. Itu mungkin jadi untuk kesan-kesan keseluruhan saya kira Pak In juga bisa ya untuk keseluruhan MAN ini semakin bagus, tapi semuanya adalah dasar pondasinya juga termasuk bangunan dari Pak In. Saya berterima kasih sekali atas nama madrasah, khususnya dari perpustakaan. Kami bersyukur sudah diberi nama, sudah difasilitasi dan alhamdulillah sampai sekarang perpustakaan kita berkembang. Dan mudah-mudahan Pak In juga di tempat yang baru bisa mengembangkan lebih banyak lagi. Kapan kita juga masih ada. Dan sekali lagi Pak In, Mas In, terima kasih kerjasamanya juga dan juga doa-doa Pak In yang mungkin dan insya Allah masih terus untuk madrasah. Kalau boleh ya. Satu hal. Oh iya pesan-pesan Pak. Ya, satu hal saya hanya titip karena madrasah ini didirikan itu dari seluruh stakeholder terutama para kiai yang memiliki pondok pesantren yang sejarahnya waktu itu tidak ingin masing-masing pondok itu kemudian membuat sekolah formal, hanya kemudian bersepakat cukup satu, tapi nanti menjadi bagian yang tidak lepas dari keberadaan pondok pesantren yang ada di lingkungan Wonokromo khususnya, karena itu bagian yang tidak bisa dan tidak bisa lepas dari kesejarahan. Tinggal bagaimana kemudian madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul atau Mantaba itu kemudian mengembangkan potensi-potensi santri-santri yang ada di lingkungan pondok supaya tidak terkungkung hanya pada satu bagian, karena santri-santri ke depan itu memang harus santri-santri yang punya kemampuan intelektualnya juga. Ya makanya kita bangun ini Pak, kita membangun ini juga multimedia dalam rangka meningkatkan tidak hanya keagamaan, tidak hanya intelektual, tapi juga teknologi keseniannya juga bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan semua bisa. Ya, terima kasih Pak untuk pesan-kesan dan juga itu tadi ya amanah itu insya Allah akan kita lakukan, akan kita laksanakan dan kita akan sinergi dengan pondok, dengan komite tentunya dan juga dengan alumni Pak, bukan mantan ya tapi alumni ya. Oke, terima kasih. Itu tadi ada beberapa bincang-bincang dengan sang guru saya. Beliau banyak sekali yang ditularkan ke saya tentang semangatnya, tentang kerja kerasnya yang pasti dan kedisiplinannya yang sampai sekarang mungkin belum bisa saya tiru 100%, tapi saya berusaha. Terima kasih Pak In kehadirannya, mudah-mudahan kita ditemukan lagi untuk kesempatan yang lain dan terima kasih juga untuk kesempatan ini dan saya berharap juga Pak In juga nanti masih tetap mengingat kami dan madrasah kami tercinta. Demikian dari podcast kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.